Untuk bisa tetap sehat dan survive ya in this economy dan juga situasi cuaca yang gak asik, memang harus 4 sehat 5-0. Dan untuk merayakan kemenangan dari PSG, juara baru lahir di Allianz Arena, ada sebuah apresiasi akan diberikan oleh Waldo yang lebih cepat bikin chant dibanding ngerjain skripsi. Silakan. We got desire, your defense is terrified. We got desire, your defense is terrified. We got desire, your defense is terrified. We got desire. Woo! La 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 la. Ya. La 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 la. Ya, selamat untuk pemeran utama film yang nomor 1 terlaris sepanjang masa di Indonesia. Don ya, Jumbo, selamat ya. Desa Penari Waldo penyanyi. Hey. Kenapa jadi Don Jumbo? Lagu Rodri itu Waldo copyright. Hah? Lagu Rodri? Enggak semua Rodri juga. Lagu Inggris itu juga. Itu lu kemarin ya yang di Fluid ya di stadion. Hah? Fluid banyak. Itu berisik banget anjir, gila. Waldo, Kayak setiap Inter megang bola loh, tapi ternyata gue baru ngomongnya. Pendukung Iya, ternyata pendukung PSG. Waldo katanya kamu asik sendiri. Asik. Emang gue yang Asik. Bakat terpendam memang harus dipendam aja. gila. Tapi gimana untuk Mas Rosi dan Mas Dex? Bagaimana penilaiannya nih? Apakah kita kasih golden ticket? Iya. Hah? Gue deh pakai kampret, gue kira apaan anjir. Saya sih berharap albumnya meledak di pasaran ya. Tapi kalau bisa jangan melahirkan korban jiwa. Meledak di pasaran. Ya bolehlah golden ticket buat Mas Waldo, sesuai namanya Mas dapat emas. Yang jelas ini akhirnya menandakan juga bahwa musim telah berakhir. Oh belum sih? Masih ada timnas ya? Masih ada timnas dan kita akan ke sana. Wede. Tapi sebelum itu kita juga akan ke GBK. Liputan GBK. Iya. Untuk duel lawan Tiongkok ya. Lawan China. Terus juga bakal away ke Osaka. Ya. Tanah kelahiran dari almarhum Rana. Mana? Ya, untuk menonton Jepang Indonesia. Dan kita bahasannya nanti aja ya di episode selanjutnya bakal ada bahasannya di sana. Dan abis itu akan libur dulu sampai waktu yang belum ditentukan. Sampai Premier League mulai lah ya. Sampai Premier League mulai. Ada Piala Dunia, ada UEFA Nations League final. Sorry ya. Sorry. Nggak perlu. Kita butuh istirahat. Libur off. Mungkin di stadion masih ada mungkin. Stadion nanti masih ada guys. Jadi buat kalian yang pengen dengerin lah yappingnya gua sama Bang Dex, atau mungkin nanti ada Bang Jer atau Bang Rosi, atau ini ya, bisa join. TikTok juga bisa lah ya. Ya TikTok mungkin juga bisa lah live gitu. Nanti bisa join langsung antara stadion ataupun TikTok box to Tapi box. yang jelas, Kangen sih gue malu sih Fix. Kangen gue. Gila, emang dikira kemana gue? Kangen ke Lampung gue. Kayak kemarin Lampung. Oh iya, kemarin Lampung ya. yang jelas kami butuh istirahat ya. Iyalah, Udah gila. udah selesai. Belum. Belum. Gila, Gila pemain bola habis istirahat Tapi ya. gue juga kan bikin kalender terus tiap bulan ya. Gue pas lihat kalender bulan ini ternyata masih penuh loh jadwal Iya. tuh. UEFA Nations League. Ya untuk pemain, coba anggap lu jadi pemain bola deh. Iya makanya. Enggak, dan musim lalu tuh musim ini Piala emas. awal musim ini, sebelum awal musim ini itu tuh habis Euro gitu loh. Jadi kayak dempet banget gitu loh. Euro 19, Euro 21 juga ada. Iya. Langsung habis ini. Itu kalau FIFA Club World hitungannya musim ini apa musim depan? Musim ini. Hah? Bukan musim depan. Berarti postseason. Musim ini. Gila. Enggak ada istirahat ya? Kalau musim ini, oh iya berarti kalau Madrid angkat piala berarti Madrid nggak 0 gelar. Dan dong. ketika gua Lo ada lo World Cup, juara Inggris, Iya sih. juara Portugal, Iya. juara Itali. Nggak ada. Iya. Juara mana? Liga Nggak ada, Liga nggak Champions ikutan nggak ada. gila. Soalnya kan ini rekapitulasi dari 5 tahun kan, 5 tahun belakang. Dan ketika nanti bulan depan gua bikin kalender Juli itu udah mulai kualifikasi Liga Champions. Oh gila. Nggak usah lah. Gila. Sumpah bola udah gila nih. Severin, Dan kualifikasi Severin, Liga Champions, Giannis Antetokounmpo atau Infantino lu. Ada berisik 55 banget lu. negara di UEFA kualifikasi cuman memperebutkan 6 tiket tersisa. Gila. Masih ada lagi. Sumpah ada. Ada 6 tiket tersisa. Oh belum Jadi fix. 36 kan? 36, 31-nya udah 30 ya. 30-nya udah pasti. Line-up-nya belum fix. Ya? Line-up-nya belum fix. Belum fix. Sumpah nih Sibuk emang. bola tuh udah. Gua kemarin terutama lihat kasusnya Manchester United deh. Europa League udah kelar, dikira oke, libur lah seminggu, masih ada Premier League. Ya kan, lawannya Aston Villa gitu. Villa. Abis itu ke Malaysia.
teman Hong kita nonton nangis. Habis itu ke Hong Kong gitu kan. Gila ini nggak kelar-kelar gitu loh. Udah kelar dari mana? Kelar dari Hong Kong ya. Boleh. Jadi mungkin ya kemungkinan besar Boleh. berarti akan menjelang kan itu pekan pertama Premier League udah keluar tanggal 16-17 kira-kira. Iya, Agustus. 16-17 Agustus. Gila. Di sini kemerdekaan nih libur main malah. Anjir sumpah dah. Sumpah Jadi enggak. Kita masuk iklan lagi ya. Video. Kita akan Nanti lihat lu ya. pakai baju Liverpool lagi. Kan juara. Kami sudah promosi. Oh iya. Oh, tahun lalu kita ini ya masuk iklan ya. Malah jadi menguntungkan buat yang gak lolos FIFA Club World sih sebenarnya. Iya, seharusnya. Iya bener. Jadi kita akan lihat tapi paling enggak kira-kira ya. Itu kan berarti abis timnas kita udah ya pertengahan Juni berarti kan. 82 terakhir tuh berarti. Ya, kita. berarti abis timnas kan pertengahan Juni lah 10-an gitu. Baru ada lagi mungkin ya. Itu di menjelang Premier League mulai. Ya. Berarti di belasan Agustus. Iya, belasan Agustus. So we're gonna off like almost 2 July, the months whole ya. July. The whole July dan setengah-setengah kayaknya ya. Iya. So the whole 2 months Iya. mungkin bisa jadi. Tapi sekarang kita bahas aja langsung salah satu final yang paling One-sided One-sided. sepanjang sejarah sepak bola. Mas gua gini loh. Yang paling Ini mandol. enggak, mas gua gini. Ini musim kan belum kelar. Kok PSG udah pramusim? Hei, gak boleh gitu tuh. Pramusim. Ini skor ya. pramusim loh. Iya, betul. Lawan Enggak. Inter C kali. Gue tuh kemarin lihat info seri A apa seri A lawas ya. Sampai nge-tweet pokoknya udahlah gak usah nyanyi-nyanyinya, akuin aja ini skor paling Iya buruk sih, parah, Iya, parah, sepanjang parah. sejarah Maksudnya UCL final UCL. apa different goalnya ini paling Iya, paling gede. paling gede emang, paling 5-0. gede, gila. Dan itu pun gue sudah melalui final 2011 di mana Man United kalah 3-1 Iya. itu diayam-ayamin di babak kedua sama Barcelona gitu. Maksudnya kan dibandingin Itu parah sama lagi. final yang Milan Ajax ya. Yang 4-0 Iya, kalau nggak salah kan. 4-0. Iya. Gue sih gak ngerasain, mungkin kalian ngerasain gitu. Tapi tetap aja beda kayaknya ya. Iya. Ini tuh bener-bener total dominance dan Total bahkan domination. sejak 3-0 game selesai, basically selesai. Karena Inter gak nyerang sama sekali. Jadi lu sepakat juga gak kalau ini lu nonton final yang bergengsi ini paling one sided. Kita gak ngomongin Champions League aja. Tapi kompetisi yang ada di Eropa atau bahkan dunia ini final paling one sided. Jadi kalau kan sebenarnya kalau kita ngomongin bola itu kan lihat statistik sama eye test kan. Ya. Ini eye test Dan sama statistik. statistiknya itu Klopp. Iya. Jadi lu bisa lihat Padahal statistik- bukan Jurgen. Iya, bukan Tapi tetap klub lah. Klub bola kan. Oke. Oke. Lu bayangin skor, ball possession, XG, terus kemudian jumlah operan, Iya. jumlah attempts on target itu semuanya punya PSG. Rata. Oh, Milan Barca 4-0, sorry. Iya. Yang Itu semuanya punyanya PSG gitu. Kayak ya udah mau ngomong apa lagi, dan bahkan sebenarnya Tio ngomong kan di apa namanya di grup, gue habis 2-0 gak gue tonton Tidur. tinggal tidur. Tapi itu gue ngerasa gitu juga kayak udah nih kelar Kecepetan nih. sih, kecepetan. Nggak, jadi iya lu bilang 3-0, gue 2-0 Udah kayak, nggak. udah Tapi nih, Inter udah. masih nyerang, Ros. Masih, Di awal cuman- babak kedua masih Gak nyerang rapi. paling enggak. Cuman Pas 3-0 enggak nyerang sama sekali. Iya, cuman udah kelihatan gitu loh. Kayak gue nggak kepikir ini mau comebacknya gimana, karena menurut gue Inter tuh terlalu rigid dan benar. apa namanya PSG-nya bisa nge-bypass mereka karena mereka terlalu rigid gitu loh. Iya. Kayak Setuju. kalau misalkan Internya keluar dari posisi mereka gitu ya, nggak main rigid, ya makin abis gitu. Dan itu kebukti di gol ketiga gue ulang-ulang terus itu. Gila itu Gol ya. ketiga Gol bagus. ketiga tuh Gol ketiga yang mana sih? Yang Vitinha gerak. Vitinha. Oh iya. Yang Vitinha kombinasi sama Dembele back heel terus passing Ke ke kanan. Itu iya, itu keren banget. Itu menurut keren gua banget. itu nunjuk kan apa namanya? Ke bypass tuh. Temen gua siapa ya? Sampai posting di IG story-nya, gua nggak ngebayang salah satu tim paling well organized Iya, di bener. Eropa musim ini dibantai sampai 5-0 gitu. Gimana ceritanya? Nah, terus itu jawabannya menurut gua ada di gol ketiga tersebut gitu. Betul. Menurut gua PSG kan dengan fluiditasnya mereka, kecairannya mereka, dengan 3 gelandang yang udah sering banget kita bahas, mereka itu nggak komplit. saklek di satu posisi gitu ya. Mereka rotasi terus. Itu bikin Inter bingung. Oke, kalau dia geraknya kayak gitu, siapa yang harus jaga dia gitu? Karena kita stay in position gitu. Kalau misalnya kita keluar dari position, nanti ada ruang kebuka gitu dia. Udah itu dieksploit habis sama PSG. Vitinha, dan lu bisa lihat gimana dia sini bola gitu, oper, habis oper dia gerak. Terus kemudian one two pakai apa namanya, ada one two pakai tumit gitu kan. Iya, Dia Dembele. gerak terus Inter lah udah sampai sini Udah aja begitu. udah panik Udah gitu. pindah-pindah aja Ketika pemainnya. dia udah nyampe final third udah panik gitu, udah tinggal assist doang gitu. Gue lihat shape nih. Kalau lihat Inter kan 3-5-2 atau kadang-kadang kalau lagi diserang 5-3-2 gitu. Iya. Nah, kalau PSG itu sebenarnya di atas kertas di starting 11-nya 4-3-3.
Tapi ketika mereka nyerang 3-2-5. Ketika mereka bertahan mau nge-pressing lawan 2-4-4. Dan 2-4-4-nya itu kadang-kadang Hakimi di depan, kadang-kadang di belakang. Jadi bukan masalah formasi yang berubah-ubah, tapi pemainnya juga berubah posisi gitu. Iya. Dan itu kayak tadi 2-4-4 tuh nggak selalu 2-4-4-nya Hakimi di kanan sini, kadang-kadang di kanan depan Hakiminya gitu. Iya, dan itu terjadi terus. Dan sebenarnya itu kan sesuatu yang wajar ya di sepak bola modern, bahwa format 3-2-5 ketika nyerang itu diberlakukan hampir oleh banyak tim Eropa gitu loh. Even Man United yang jelek aja juga mereka bisa 3-2-5 gitu ketika lagi nyerang, lagi in possession gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apa yang mereka lakukan dalam format 3-2-5 tersebut gitu. Gua sama Waldo sering bahas di podcast ini bahwa kelemahannya Man United sama Real Madrid adalah kekurangannya gerakan off the ball movement gitu. Jadi meskipun 3-2-5 gitu atau Waldo 4-3-3 gitu ya, ofensif, tapi kok mandek terus ya karena off the ball movementnya nggak ada. Nah itu PSG ada gitu. Jadi apa yang dilakukan mereka dalam formasi itu yang menurut gue menjadi pembeda. Dan tentu saja ada yang bilang temen gue kayak di Serie A tuh Inter tuh nggak pernah nih kedapatan banyak movement di final third gitu kayak gue harus jagain yang mana gitu. Itu presiden yang menarik bagi Inter karena sepanjang Liga Champions musim ini mereka baru pernah ketinggalan sepanjang 16 menit kan. Iya. Dan di liganya, bukan yang di fase knockout, mereka cuma kebobolan 1 kan. Jadi ini tuh mereka unprecedented banget. Tidak pernah diperkirakan sebelumnya ya. Menghadapi PSG yang sangat cilik ini. Plus tim mereka tim yang tua, secara strategis bagus. Jadi lo kalau bilang ke gua permainan mereka memang jelek di laga itu, cuman secara tim mereka sih nggak jelek. Bukan tim yang jelek tapi mainnya jelek di pertandingan. Oke, sebelum kita bahas tentang PSG-nya, ya PSG kayak gimana gitu. Kita mempertanyakan Internya kan sebenarnya. Ini dibilang well organized walaupun jebol banyak di Barcelona. Tapi kita tahu Simone Inzaghi punya adjustment juga di sana. Dan ya secara defense memang mereka sebenarnya udah dari kalau nggak salah 14 game musim ini 8 kali clean sheet. Dia juga punya Jan Sommer di sana dan juga lini belakang yang walaupun kita tahu pasti PSG ini punya line breaking passes ya, dan juga mereka bisa nge-press dengan baik terutama dari fullback gitu ya. Tapi apa yang bikin Inter kayak nggak kelihatan gitu maksudnya, selain nggak mungkin orang nyalahin karena jersey warna kuning gitu kan. Paling pertama kenapa Internya gitu sebelum kita ke PSG? Paling pertama yang gue lihat adalah dan ini pangkal mereka nggak bisa nyerang ya, karena nggak bisa keluar dari pressingnya PSG gitu. PSG itu pressingnya emang rapi banget dan itu udah sering kita lihat sepanjang Champions League musim ini gitu. Dan kalau lo ngomong nih Waldo, pasti dia bakal balik ke ceritanya Mbappe tuh yang dimarah, yang dikasih instruksi selalu kan gue bilang sama Luis Enrique bahwa lu tuh kalau mau jadi pemain top lu harus bisa defend. Ya kayak Michael Jordan dia bilangnya gitu. Lu orang pertama yang pressing. Iya gitu. Adalah striker. Jadi kalaupun lu nggak mencetak gol, gue nggak peduli lu superstar atau apa. Dan lihatlah Dembele kemarin. Iya. Gue nggak peduli lu superstar atau apa, jumlah gol lo berapa. Tapi kalau lu nggak bisa pressing, ya nggak ada artinya gitu. Karena menurut si Enrique adalah yang penting lu kalau misalkan lu nggak bisa nyetak gol, lu kontribusi ke tim, pressing itu penting buat dia gitu. Dan itu kemudian terjadi sepanjang musim ini dan di final kemarin gitu. Jadi bahwa Inter tidak bisa keluar dari pressing itu satu, dan menurut gue tidak ada adaptasi untuk mengatasi hal tersebut. Karena kan biasanya kalau misalkan lu menghadapi pressing dan lini belakang lo itu agak kagok ya, nggak press resistant, biasanya lo akan bypass pressing tersebut. Betul. Dan ada yang nunggu di tengah gitu. Tapi gue juga menduga misalkan Inter nge-bypass itu, pasti PSG sih udah ada yang nunggu untuk nge-backup gitu. Karena katanya unprecedented kan. Iya, karena katanya Waldo mikir matinya kita kasih bukan kesempatan. mati, gue belum ngomong. Gue belum ngomong. Waldo mikir mati. Bukan mikir mati tapi emang pendapatnya yang dimatikan. Emang belum ngomong. Mikir mati. Kita oper ke dia. Kita perhatikan lagi. Gue laga final UCL ini tuh ngingetin gue sama tahun lalu sih, tapi final Europa League. Leverkusen lawan Atalanta. Itu mirip banget. Kenapa? Apakah Inter unbeaten? Simone Inzaghi. Enggak, bukan permasalahan unbeaten, tapi the gameplaynya mirip banget. Xabi Alonso itu anggaplah kayak Simone Inzaghi-nya gitu loh. Dan sedangkan Gasperini itu ya Enrique-nya. Cuman emang beda kualitas pemain ya. Ya PSG kualitas pemain lebih di atas jauh dibanding PSG lah gitu. Dan satu sisi kan PSG tadi juga sempat dibilang ya salah satu tim termuda di Champions League. Ya ini mirip OKC di NBA bahkan. Jadi kayak referensinya ke NBA gila. O Channel, iya. Ya lanjut. Marah-marah mulu sih Dok. Udah nggak ada, O Channel udah nggak ada. Moji. Oh ya Moji. Aware.
Marah-marah Coba, lu do. Kok Bang Jerry dibentak parah emang. Kagak dibentak. Nah, dan maksudnya dan gue tadi ngelihat dan nonton laganya tuh kayak ini Inter Milan tuh buset, ini build up dari bawah berantakan gitu, selalu di press bypass sama PSG gitu. Mirip Bastoni banget sama frustasi ya? Hah? Bastoni sampai frustasi Di Marco anjir. Bastoni tapi paling frustasi. Iya, Di Marco tuh terlalu diekspos habis-habisan. Iya. Setiap pegang bola langsung PSG Iya, tuh iya. dari mid block langsung mepet ke kanan gitu, ke Nggak, samping gitu. sebenarnya menurut gue ya nyuruh Acerbi lari ngejar aja jahat aja sama Iya, orang tua. iya. Jahat loh sama orang tua lu. Dan Suruh maksudnya- kejar-kejar di seri 2. Apa lu bilang back seri C kan? Back Iya. seri C gitu kan. Kayak seolah-olah kayak Iya, back iya. seri C untuk nahan dia. Dan maksudnya kenapa gue bilang kayak final UEL tahun lalu itu persis banget, si Simone Simone Inzaghi terlalu rigid banget, terlalu sistem pakem banget, pemainnya nggak bisa dibebasin. Sedangkan PSG ya udah gue pressing rock and roll aja. Beda emang dengan Atalanta yang man to man, tapi PSG ya udah rock and roll, kita agresif. Seluruh tim tuh kita main pressingnya agresif kolektif gitu, nggak cuman dari midfielder tapi dari attacking juga. Terus lihat Achraf Hakimi mainnya dibebasin banget sama si Enrique gitu, dari right back overlap tiba-tiba jadi inverted. Lihat Tengah ke depan. gol pertamanya, Iya. gol pertama dia jadi striker loh. Dia padahal build up dari pertama dari samping, passing ke Vitinha passing ngelebar ke Desire Doué. Ke si João Neves passing ke Vitinha ngontrol bola di situ. Desire Doué off the ball running, dapat bola langsung passing ke Hakimi yang di tengah. Dan lu lihat pergerakan Hakimi pas ke tengah, Dembele kemana? Dembele ngelebar. Jadi itu tuh satu sisi gue juga ngapresiasi PSG kayaknya juga belajar apa yang Barcelona lakukan di semifinal. Overload aja pemain lu di dalam kotak penaltinya Inter, karena pasti mereka keteteran, dan terbukti gitu. Gol pertama, gol kedua itu 4 pemain PSG tuh di dalam kotak penalti gitu loh. Itu udah ngebuktiin kalau misalnya ya ini Inter midfielder gampang banget ke bypass sama pemainnya PSG gitu. Itu tuh sebenarnya ngingetin gue sama Real Madrid ketika Toni Kroos sama Luka Modric masih prime-nya tuh. Yo ya. Toni Kroosnya biasanya kontrol agak ke dalam tuh. Yang gerak dinamis kayak Vitinha tuh si Modric kan. Betul. Makanya kan kemarin banyak yang bilang ini Vitinha ini mainnya kayak rada mirip kayak Modric, tapi dia ya. juga agak deep gitu kan. Dan ya maksudnya kita udah pernah bahas lah soal midfielder PSG gitu. Trio ini ya, maksudnya yang paling dijarang ini kan Fabian Ruiz-nya sebenarnya. Karena Fabian Ruiz emang cuman sebagai, gue gak bisa bilang pelengkap juga sih. Maksudnya dia connecting line antara midfielder dengan forward. Euro, Ya Euro Champions juga. League, Betul. Nation League, Ligue 1, French Cup, Super Cup lengkap loh dia. Betul. Kevara juga 4 trofi loh. Serie A sempat juga. Serie A. Kevara tuh 4 trofi. Walaupun yang satu Super Copa kalau gak salah dia gak ikut atau yang mana ya. Tapi Serie A-nya itu kan. Cuman ya Fabian Ruiz, terus João Neves yang bisa jadi engine-nya. Jawa baru 20 tahun tuh. 20 tahun jadi engine-nya PSG gitu. Terus Vitinha yang jadi kayak ya udah penyeimbangnya, balance-nya, kapan gua harus maju, kapan gua harus mundur gitu. Off and the ball movement-nya bagus gitu. Jadi ya emang maksudnya gue setuju sama pendapat lu kemarin waktu episode terakhir. Lu emang pengen ya Inter juara, Iya. tapi tetap kita nggak bisa anggap remeh nih PSG gitu loh. Emang. Man, dia campaign UCL ini mungkin setelah lawan City ya. Kan Arsenal tuh sebelum City ya. Sebenarnya lawan paling berat tuh Arsenal. Iya, Buat PSG. sebelum City itu Arsenal kan kalah, terus abis lawan City itu menang. Yang gua sempat bahas João Neves itu, mereka selalu konsisten good dalam hal pressing itu mungkin juga. Kan kipernya di press ya Sommer kemarin ya. Iya. Press Dan stress. that's why kemarin tuh ada kamera yang fokus ke Dembele. Lu lihat tatapan Dembele tuh udah kayak LeBron James Miami Heat, tau gak sih lu? Yang kayak gini. Kayak gini. Referensi NBA. Padahal LeBron James di cast sama Lakers gitu juga. Enggak, di Miami Heat kan ada yang kata game berapa tuh dia kecapean Oh. gitu, tahu nggak lu? Ya itulah ya NBA reference. Cuman Gokil analisa Waldo secara Thierry Henry. gila, Kan gak. Waldo di serve go internasional. Gila. Amin, Nih, orang enggak, gak cuma ngecengin dia kalau lu bagus, lu Apresiasi. bagus. Iya, Guys, pokoknya gitu lah. Kalau lo go internasional, mimpi lo untuk nikah sama selebriti itu Gak, gila. bisa. Di interview mungkin, bisa, Gak, gila. bisa. Kan lo udah punya visi itu masa depan lo tuh, ya Iya. kan? Nanti pokoknya lo jadi terkenal, Iya. masuk TV. Kalau internasional Iya, bisa nih saingan sama Justin Hubner. Wih, Terus kemudian Open lo reel. Saatnya Waldo masuk TV nasional. pacaran sama seleb, terus kan diganggu kan gila, kehidupan gila. lo sama wartawan. Mas Gak Waldo gila. Gak, Sama itu cuma Michelle gimana? pemikiran berak doang, udah itu pemikiran Tapi tadi berak. kan gitu. bahas Oke. Inter kan. Iya. Menurut gue Inter yang udah dilakuin cuman belum maksimal ada manfaatkan set piece tuh 3 Itu peluang benar. dapat. 3 peluang Iya, dapat iya, tuh dari iya. set piece tuh. Iya, Meskipun iya, XG-nya cuma 0,3 enggak salah deh. Itu Iya. set piece. Iya. Dan yang kedua sebenarnya mereka bisa manfaatin nge-overload lini tengah dengan nurunin bukan penyerang ya. Penyerang tetap
tinggal di depan, cuman pemain tengahnya ke dalam. Nah ini ntar gue sih sebenarnya penasaran, itu mereka bakal diikutin nggak sama gelandang-gelandang PSG? Kalau diikutin, ruang di belakang terbuka. Kalau nggak diikutin, bisa main dari tengah. Nah, sorry, gue nambahin lagi. Sebenarnya tuh di laga kemarin tuh 10 menit awal lah, gue ngelihat Thuram tuh udah ngelakuin perannya dia kayak waktu lawan Barcelona. Dia tuh nempel ke Marquinhos Ya. gangguin banget ya kan, gangguin banget, udah berhasil. Tapi pada saat udah dia dapat bola, nggak ada support di depannya. Karena mungkin Inter tuh udah saking capeknya, ini gimana caranya kita ngelepas dari pressingnya rock and rollnya PSG gitu loh. Pakai long ball kan. Iya pakai long ball, selalu dapet gitu. Gua ngecek long ballnya Jan Sommer di Serie A di musim ini itu nggak nyampe 20%. Long ball bukan akurasi ya, tapi operan ke jauhnya. Dan di pertandingan itu 46% dia ngelakuin long Karena ball. emang Dan terpaksa. setengahnya gagal. Iya. Itu yang pertama menjelaskan bahwa Inter frustrasi. Dan Betul. yang kedua, ini juga nggak bisa Inter lakukan, itu crossing banyak dari kanan. 16 crossing dari kanan di pertandingan lawan PSG kemarin, itu juga yang mereka lakukan karena frustrasi. Ya, tadi kita ngomongin Vitinha, kita sempat sebut juga soal Fabian Ruiz, tapi João Neves juga ini penting sekali untuk jadi satu dari 3 pemain di tengah itu. Bahkan ada yang bilang di TikTok nih, João Neves nggak pernah kelihatan tapi selalu mutus serangan lawan. Iya benar. Jadi memang membagi role masing-masing Betul. Karena memang kita tahu di tim-tim yang juara akhir-akhir ini memang ya mainnya pakai lini tengah bagus, selalu punya 3 gelandang, betul. Sebenarnya Casemiro, Kroos, Modric. Iya si Flanker pernah nge-tweet kemarin nge-tweet ya. Flanker. Kalau misalnya mau juara UCL, simple udah ada rumusnya dari 7 musim belakangan 7 gitu. musim. Wijnaldum, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, ya kan, terus habis itu Toni Kroos, Modric sama Casemiro, ya kan, terus kemarin sih gue nggak tahu kenapa dia mention Camavinga, Rodri, Valverde sama Rodri, De Bruyne, Gundogan. Camavinga, Valverde, Kroos kan juara sempat. Tapi bukan Camavinga, sebenarnya itu Bellingham sih, cuman ya udah nggak apa-apa. Oke, Bellingham. Camavinga. Thiago Goretzka, Muller. 4 kan ya main waktu itu. Iya 4. Jorginho, Kante, Havertz, Mount ya. Berarti Merino, Odegaard, Zubimendi. Enggak, tapi sebenarnya Oh, Rice gila. Rice gue lupa gila. Aduh. Nggak, kan ke Madrid. Rice, Gak apa-apa, Zubimendi. ke Madrid. Rice, Zubimendi sama kan tadi gue bilang Lupa Merino. sama Rice. Dia lupa sama Rice. Sorry. Sampai Aduh, ketendang. pemain favorit gue. By the way, Rice gue terasa cocok ke Spurs sebenarnya. Kemarin gue soalnya lihat menu nasi tim ayam. Rice timnya ayam. Enggak, jangan Rice, aku minta maaf pemain Tapi- favorit gue. Aja terus tadi ini gimana? gue Gelandang PSG. bisa narik kesimpulan dari omongan soal komplitnya gelandang itu sebenarnya yang bisa kita lihat dan simpulkan adalah makin kesini perkara lini tengah itu udah bukan perkara posisi ya, Betul. Iya. perkara role, perkara peran gitu, bahwa posisinya di mana ya itu bisa berubah-ubah gitu, tapi role lo apa di dalam midfield trio atau midfield quartet itu apa gitu. Apakah lu yang pemutus serangan, apakah lu yang kontrol, atau apakah lu kayak Vitinha yang emang gerak bebas gitu, nggak stationary gitu. Jadi itu sebenarnya yang bisa kita simpulkan. Jadi udah bukan DM CM Setuju gitu gua. lagi Benar. gitu. Jadi udah perkara role. Iya, maaf ya, jangan Rice masih gak enak. Gue emang dia nonton Nah, ini. menurut Tapi gue kalau Rice, Zubimendi, Merino atau Odegaard. berarti persoalan Arsenal adalah mencari role yang tepat untuk gelandang-gelandang yang mereka punya. Iya betul. Betul. Ya sebenarnya Zubimendi 6, Rice udah 8 udah benar. Iya. Tinggal satu lagi tuh, Merino, Odegaard tersesuai lawan. Tapi gini, kita belum bahas soal Simone Inzaghi. Dia juga pelatih bagus, tapi di Europa League belum, waktu itu gak main ya. Karena belum di Inter ya, ketika Inter kalah lawan Sevilla di Europa League. 2021. Tapi kalah lawan City, kalah lawan PSG. Nah kali ini apakah menurut lo ini gak dikalkulasi sama Inzaghi permainan PSG kayak gini? Karena kita tahu semua PSG kayak gini. Kita duga PSG ada harapan menang, maksudnya ada kemungkinan menang juga walaupun banyak orang jagoin Inter. Tapi gak segininya. Iya, Nah apakah ini miskalkulasi Miskalkulasi menurut gue. dari Simone Inzaghi dan kenapa gitu kalau itu bisa terjadi? Miskalkulasi di awal pertandingan dan di sepanjang pertandingan bisa ngelihat di Marco, kan dia bingung ya kalau nge-marking Hakimi ya. Iya, Ini sama-sama benar. di sayap. Benar. Ini ketika ke tengah, gue ikut ke tengah nggak? Kalau dia ikut ke tengah, man to man marking kan. Ketika itu terjadi, terus Dembele. dapat bolanya Inter, tuh build up pasti susah. Karena dia nggak di posisinya. Oh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Marco dikeluarin kan sama Inzaghi kan. Iya. Terus masuk siapa? Gue lupa. Bisa. Zawelski. Bisek. Zawelski dulu, Zawelski. Iya. Habis tuh lo lihat deh, back tengahnya kan 3 tuh. Tapi 3 stretch banget. Ngelebar Iya, tiga-tiganya. iya. Jadi si back kiri sama back kanannya tuh nggak di posisi belakang justru, tapi di posisi depan. Iya. Jadi bingung juga. Gue tuh kemarin sempat nge-tweet di box to box kan. Waktu babak pertama kelar 2-0 tuh. Gue nanya, untuk fans Inter izin bertanya, gue bilang. Kalau misalnya Zielinski Kemarin versi lu sama
Zielinski sama Fratesi masuk, kira-kira apa yang bisa diharapkan buat Inter gitu. Karena gue ngeliat ini midfielder Inter udah kacau balau banget. Gue banyak yang menyalahkan Di Marco karena dari 2 gol awal itu. Tapi menurut gue ini nggak cuma Di Marco, ini semuanya tuh the whole system tuh udah berantakan, udah hancur gitu. Dan gue menanya kalau misalnya ada Fratesi sama Zielinski itu gimana? Ya banyak yang bilang enggak, itu nggak bakal works. Banyak yang bilang lebih mending masukin Augusto jadi buat ganti Di Marco kan. Terus ada yang bilang juga ya kalau Zielinski sama Fratesi masuk mah udah harapannya mah kalah aja. Emang bener kalah sih. Gue juga jujur ya, karena ada Fratesi kan suka jadi pemain yang clutch gitu kan. Dan juga sebenarnya kalau butuh striker sebenarnya walaupun di game kemarin sih belum terlalu kelihatan karena penting ke tengah, masih ada Taremi juga. Tapi masuk Aslani. Gue jujur nggak segitunya ngerti Inter, mungkin bisa dikoreksi ya teman-teman di kolom komentar. Tapi kayak apakah ini yang dibutuhkan? Karena biasanya Aslani main kalau gue sekilas lihat Serie A gitu ya, pas yang lawan Cagliari, Verona gitu. Ketika Inter fokus yang lain atau ingin merotasi baru dia keluar. Gitu, bukan jadi solusi. Sedangkan Fratesi biasanya untuk mengejar gol. Untuk bisa membantu ngasih dimensi lain dari ini. Augusto pun gitu. Karena kita tahu Simone Inzaghi biasanya di mentok-mentok 60-an menit lah, itu pasti diganti fullback udah pasti. Gitu. Jadi itu emang tertebak lah, ter-expect gitu. Cuma gantinya sama siapa gue kenapa dia? Sebenarnya kalau dalam situasi kayak begitu, menurut gua mencari orang yang bisa juga pegang kontrol secara secara fluid juga gitu, bukan kontrol secara rigid gitu. Orang yang katakanlah bisa kayak kayak Vitinha-nya di PSG gitu. Orang yang bisa turun buat nerima bola terus progres gitu. Nah, kalau ada yang kayak begitu sebenarnya Inter mungkin sedikit bisa serangannya PSG atau pressnya PSG gitu. Tapi situasinya juga udah sulit 2-0 gitu. Mau nggak mau itu pergantian harus ada dilakukan di pergantian babak dan taktiknya juga berubah, digantikan ketika itu gitu. Cuman gue tidak melihat itu terjadi sebenarnya kalau secara taktik tidak ada kayak gitu. Jadi akhirnya terciptalah gol ketiga gitu. Makanya sebenarnya sempat ada pikiran gila gitu. Apakah Nicolo Barella gitu kan bisa kayak gitu apa enggak gitu kalau. Tapi kemarin ada off ya. Menurut gue Barella banyak kehilangan bola. Semua midfielder itu off. Mati. Benar mati semua. Gak ada yang bagus gitu loh. Gak ada yang bagus. Kita juga harus ingat nih tim yang tua sebenarnya Inter tuh. Iya. Jadi makanya mereka pakai pendekatan itu rigid. Karena logis bisa gitu. Iya, maksudnya lebih gak menghabiskan tenaga sih. Nah, gue tuh sebenarnya mau nambahin dikit ya. Kemarin tuh gue ngeliat ya, gue lupa nama-namanya, mungkin ada fans Nerazzurri Interisti Club Indonesia atau apa tuh banyak yang mempertanyakan Simone Inzaghi ini dipertahankan atau enggak? Inzaghi. Gue gara-gara Simeone mulu. Ya Inzaghi loh, sorry. Ya si Inzaghi ini dipertahankan atau enggak gitu. Soalnya banyak yang ada 2 kubu lah. Ada yang bilang out, ada yang bilang stay. Menurut gue yang stay ini agak cukup relate sama gue buat fans Madrid, karena mereka bilang si Inzaghi ini dengan skuad seadanya, dengan apa, tapi dia bisa ngebawa Inter tuh sampai 2 kali final. Ini relate dengan Ancelotti gue juga gitu. Bentar, Madrid seadanya, Madrid skuad seadanya. Kedalaman skuad. Kita let's talk about kedalaman skuad, oke? Nah, Inter Milan pada saat kufur nikmat nih orang. Enggak, dengerin dulu. Makanya Inter Milan skuad maksudnya seadanya gila nih. Bukan gini kan, maksudnya ngomonginnya Internya. Tadi dulu. Nah, Arsenal juga skuad seadanya. Apa? Masih nyari pengganti dengan skuad seperti itu. Sterling sama Rodrigo beda lah, gila. Gila lu. Sterling sama Rodrigo. Depan lu, midfielder lu. Sociedad mau berapa kali diambil itu. Gitu. Cuman itulah. Maksudnya ya dibagi jadi 2 gitu. Ada yang pengen Simon cabut, ada yang pengen Simon stay. Makin Inzaghi lah ya. Pokoknya Inzaghi lah. Sorry banget. Sumpah gue Simon ya Inzaghi lah ya. Inzaghi. Soalnya gue takutnya nanti diplesetin lagi Inzaghi yang mana? Ya adenya lagi gitu kan. Nah, kakaknya. Ya emang adenya. Ya kakaknya maksudnya kakaknya. Udah. Ya pokoknya itulah maksudnya. Kakak mah berhasil. Tolong bicara yang jelas ya Waldo. Band slang kakak slang gitu. Kamu aja yang main Waldo. Gue jadi ini juga sih maksudnya. Ya jadi lo di kubu mana? Gue sih kalau gue sih tetap stay. Ya stay lah. Tapi tetap maksud gue ya boardnya ini juga harus sadar gitu. Soalnya kemarin dari 2 musim belakangan tuh yang bahkan mereka kalah sama City di final. Setahu gue tuh emang ada masalah finansial, ada utang-utangnya sih itu kan. Iya sampai sekarang kan. Jadi kayak
Do, Kayak gitu. Apa? kalau gua ngeliat gini, kalau lu tadi membandingkannya Atalanta Leverkusen Iya. seperti kemarin. Nah, kalau gua dengan referensi lebih jauh sedikit ya, gua rasanya kalau game mungkin ya sama enggaknya tuh relatif lah. Tapi rasanya kayak Italia Spanyol 2012 Euro final. 4-0. Sama skornya. Oke. Terus nggak ada injury time. Casillas juga sampai minta bener, lagi. total domination juga itu pergerakan Spanyol kita ingat cair banget ya. Mereka nggak main pakai striker, itu false line nyala banget. Dan ada juga kita nggak bisa hapus ini. Ada apesnya juga. Inzaghi masukin pemain bisa cedera sama Iya. Thiago Motta. Terus siapa itu? Siapa Zalewski kartu kuning. Gitu. Iya. Jadi maksudnya itu baru masuk dan ternyata pemain yang dimasukkan itu Gak siap. paling tidak nggak jadi solusi selama Iya, dia iya, main iya, gitu. iya, jadi iya. ya ada apesnya kesalahan. juga menurut gue ya, menurut Iya, gue. Walaupun nggak sampai 5-0 ya. Jadi Italia Spanyol juga gitu kan. 4-0 ya. Maksudnya masukin 4-0, Mota terus 4-0. cedera langsung tuh aduh. Gitu. Jadi ya itu ya rasanya kayak gitu bener sih kalau sih. gue. Maksudnya waktu itu Spanyol bahkan strikernya tuh si center forwardnya Fabregas Fabregas, ya. ya. Iya, Fabregas gila tuh. Gitu. Nah, tapi gini, situasinya kan berarti ini tim yang cair, tim yang punya duit juga cair, Ya. cair Tapi literally. perlu Tapi harus kita akuin bahwa squad buildingnya PSG ini lebih baik ketimbang zaman dulu mereka narik-narikin bintang doang. Betul. Karena mereka beneran nyari yang Ocampos. potensinya itu masih bisa tercapai sama mereka gitu. Ya itu Desiree Doué, Ya. Barcola, Bahkan Zaire Emery iya juga. Zaire Emery juga, Sama John ini Neves, gol. John John Neves. Neves, gitu. Mayulu. Mayulu. Maksud gua malu yuk. 5 nih, 5-0. lu Itu siapa sih orang maksud gua? Tiba-tiba Dikasih selebrasi. kesempatan. Gila. Lucas Hernandez gitu maksud gua. Main loh Iya loh, Lucas Theo. Hernandez. Nggak, gila. Ya kita ada di timeline di mana Ousmane Dembele yang dulu dikata-katain Betul. ternyata bisa ngasih PSG Trophy Champions League Lebih bukannya dulu. Mbappe, Bukan Mbappe. Bukan bukannya Mbappe. Messi, Bener gitu. lagi, bener lagi. bukannya Neymar gitu. Dan iya waktu itu kan dikatain Bukan waktu yang Zlatan. momen Zlatan. lawan Liverpool itu kan Messi passing ke Dembele juga itu loh. Jadi kayak ya ini Tapi harusnya Barcola Keren gol sih. itu. Barcola gol. Iya, itu Iya, udah gocek. Itu tuh ACRB posisi. udah itu ya. Itu kan di gini kan boleh di gini kan. Gue nih wah gol futsal nih, gol futsal. Ingat gak lu gol Jepang Iya, iya, kayak iya. Indonesia. Iya, Gol iya. futsal itu. Digocek, digebok. Itu udah harusnya gol gila. Lo sadar gak 5 gol? Atas, 5-5-nya ke tiang dekat. Iya. Oh iya. Oh iya. iya. Ini gue gak tahu kelemahan apa enggak ya. Enggak belajar dari Mbappe. Mbappe kan Gue short post. belum menganalisis dan belum melihat ada yang menganalisis ini soalnya. Iya, iya. Gimana Nah, mereka tapi tiang tadi dekat. karena udah nyebut Dembele ya. Enrique bilang Dembele Ballon d'Or. Iya, tapi Tapi Ballon d'Or seru nih. Enggak, gua Karena enggak. bisa Rafinha, kata orang bisa Rafinha, mau Yamal, Rafinha, ada siapa Dembele. Jadi nggak benar-benar kalau biasa tuh kita udah mengerucut dia, pasti Ya, dia tapi- atau dua orang. Enggak sih, tapi gua enggak. tapi lu harus lihat konteks quote-nya secara keseluruhan. Dia bilang bahwa Dembele bisa dapat Ballon d'Or cuma karena defensive work-nya di final doang. Iya, iya, gitu. iya, iya. Ya, itu Oh. konteksnya dia ngomong kayak Oke, gitu. di situ ya, segitu ya. Jadi intinya adalah dia mengapresiasi kerjanya Dembele dari aspek non golnya Yang tidak Iya. dilakukan Mbappe. yang tidak bisa Iya dilakukan lakukan Mbappe. Mbappe. Bener lah, bener gue setuju, gue Gitu. setuju. Orang gue kan dari Kayak dulu kan Prancis ngomong. dua-duanya. Fine, terus. Jadi itu menunjukkan bahwa in terms of system Luis Enrique itu nggak bisa ditawar-tawar gitu. Pokoknya pemain-pemain depan gua itu harus bisa ngepres siapapun yang main gitu. Ketika presnya di bypass, lu harus bisa tracking back, mundur secepat mungkin. Dia bilang kayak begitu kan. Itu yang dilakukan sama Dembele, dan lu bisa lihat Dembele itu main man bukan dalam artian dia kayak Mbappe yang gua harus jadi pencetak golnya. Iya. Dia bahkan sekarang Kreatif. drop deep buat jadi linking play gitu dengan Linking play. Kvaratskhelia di kiri atau mungkin bahkan Vitinha yang naik ke atas. Linking play kemarin main ya. Linkin Park di Linkin opening. Park. Itu openingnya. Ini sama Marco van Basten gak guna ini. Boomer banget. Boomer Kenapa aja. sih emang orang seru Bagus aja? itu, bagus. Iya ya udahlah. Beneran, Gak bagus. ganggu dia juga kan paling 10 menit gak nyampe kan itu. Tahu pasti dia pre-game pernah dengerin lah at least lah. What Van I've done lah. Basten. Ini mungkin dia tim Chester kali. Tapi- Tim Chester ada yang gak suka soalnya loh. Menurut sama gue bagus Chester. sih. Linkin Park bagus sih menurut gue sih. Bagus kok, bagus kemarin bagus. Tapi- Berarti tim Chester fix. Tapi intinya gitu. Jadi Ya, dia bisa ngelinking. ngelink Ngelink. apa namanya playnya PSG, PSG, gitu. Jadi ya. kerja-kerja kayak gitu yang sangat-sangat dihargai oleh Luis Luis Enrique Iya. gitu. Dan gue pikir sih sesakral itu sistem sampai lu bisa melihat Manuel Ugarte, ya udah gue lepas aja lah ke Man United karena gue butuh pemainnya tuh yang kayak gitu di tengah. Iya, yang fighting gitu. bener. Yang Tapi- beneran bisa rotasi gitu. Menjawab jadi Ballon d'Or enggak? Gue sih enggak. Gue sih enggak. Gua enggak karena lebih ke gini. Ballon d'Or itu favoritism. Sama Jadi Rafinha.
Sama ini, sama apa namanya? Sama Masa Yamal? popularisme. Yamal lu. Nah, gua rasa Yamal nomor 1. Buset. Anjir 17 tahun Ballon d'Or. Apa alasannya Mal? Copa trofi dulu. Apa alasannya Mal? Lu gak terima jadinya. Bukan. Lu nggak Tadi terima dulu. Gue pengen tahu dulu apa Ballon d'Or alasannya. faktanya, kita nggak ngomongin jago nggak jago. Iya. impact Ya udah gitu. kasih tahu gue apa alasannya. Populer. Lebih populer. aja. Oke, populer. Gue jadi logo So VS. kenapa Vini kemarin gak menang? Gini, Nggak populer. ngomongin statistik golden ini juga sama kok Yamal dengan Nggak Vini. ngomongin statistik, nggak ngomongin. Berarti karena popularitas. Populer. Enggak, menurut gua juga nih ya. Ini menurut gua ya. Gue sih bukan Nggak. Yamal tapi kayak lebih ke rapinya gue. Kalau Nggak, gue gini ya, menurut gua. gue pribadi. Kalau ya. Vini ini menurut gua bisa jadi salah. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya voting gitu, itu kalau ada misalnya mumpung dia bagus atau mumpung yang nggak biasa itu ada talentnya, itu bisa dimenangin. Contoh, CDM masuk. Rodri. Iya. Kan Iya. biasa pemain depan. Nah, tapi nggak ada CDM sebersinar dia. Jadi mumpung ada Rodri sebagai CDM masuk nominasi, orang jadi kayak udah bosen yang depan-depan, gue masukin CDM. Lo ngomongin Ballon d'Or Kayak kan? Cannavaro misalnya. Ini ngomongin FIFA the Ballon best d'Or kan? Bukan FIFA the best kan? Bukan FIFA the best loh. Dia Ballon menang, d'Or. dia menang siapa? Bagusan loh. Si Rodri siapa? Ballon d'Or kan? Rodri Ballon d'Or. Ini juga Ballon d'Or kan? Ballon d'Or. Makanya kan pertanyaan Ballon d'Or kan? Gitu. Kalau Kan Waldo, kalau Vini FIFA the tapi- best soalnya. Itu apaan sih kategori apa sih? Itu kan bisa, kan Ballon d'Or sama FIFA itu Ballon d'Or gua. Ballon d'Or. Itu dia nggak mau kalah aja FIFA. Nggak, tapi gitu, tapi bisa jadi. Kan itu kan pasti ada subjektivitas lah. Iya. Kayak biasanya striker mumpung ada, kayak Cannavaro gitu, mumpung ada back, yaudah deh. Ada gitu-gitunya pasti. Karena biasanya 3 besarnya pasti di depan. Tapi kalau ngomongin Ballon d'Or, ini kita kan ngomongin Iya. bukan cuma juaranya doang kan. Ada Iya. 3 atau 4 besar, 5 besar. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Bisa jadi ada Ousmane Dembele sama satu lagi nama yang mungkin bisa masuk, Scott McTominay di situ. Iya benar sih, Serie A Itu sih, ya. ha. Ya at least top 10 sih bisa sih harus. Bisa, top Menurut 10. gua top 10 dia bisa masuk sih. Tapi kalau juara tetap populer. Nah, Iya. kalau ini ada yang nanya juga di TikTok. Bang, kalau Van Dijk gimana? Van Dijk kan 2019 jadi runner up. Nah, Van Dijk itu atasnya Messi. Ya, maksudnya kalau ada Messi di list ya udah Messi. Messi. Sama kita Kecuali juga Vini, Rodri. Misalnya Van Dijk lawan siapa? Suarez gitu. Van Dijk pasti sama menang. kita juga ngomong ini terlalu dini karena masih ada Piala Dunia sebenarnya. Piala Dunia antar klub. Antar klub. Ngaruh itu menurut Nah, gua. Kan gak semuanya main. Gua sih Nama-nama mungkin tadi. ini agak maksudnya ini bakal jadi tricky lagi. Kalau misalnya, ini gua nggak bilang Mbappe menang ya. Kalau misalnya Ya, FIFA Mbappe Club populer. Iya bukan. Kalau misalnya FIFA Club World Cup Mbappe menang, dengerin. Kalau misalnya Ballon FIFA d'Or Club World Cup maksud gua bisa masuk top karena dia top scorer. Golnya banyak. Gue gak masalah Mbappe ya. Tapi Kan gua Prancis. nggak bilang Mbappe Cuma gue gak suka dia Madrid aja. bisa menang bahkan top Bisa, 3 gue bisa. sih ngerasa enggak. Kalau top 3 enggak sih. Top 5 iya. Tapi kalau misalnya ya tadi kan ngomongin balik lagi ke lu misalnya popularitas. Orang bakal Makanya lebih gua ingat bilang UEFA kan Champions League nunggu gitu loh. Piala Dunia. Iya, orang bakal lebih ingat UEFA Champions League gitu. Makanya gue maksudnya rapinya top scorer UCL sama Guirassy gitu. Lu udah bisa gitu ya? Hah? Ngeri. Apa? Gitu lu. Apa gila? Kenapa Ya jadi udah gua? ntar Bayern masih lama kita Ya, debatin masih nanti. lama. Ya itulah. Kalau masih lama Enrique lah. sendiri ya dia bikin treble. Gua Ya kan Dua kali. dan Dua klub Sebenarnya berbeda. quadruple sih sekarang. gue Oh, bisa gue suka banget ngeliat foto ada di Barcelona itu foto jadul tau gak lo? Ada Pep, Mourinho sama Enrique. Ini 3 Ya. 5 kali treble bro. Lu 5 kali treble. Sama Sama Champions League 7 kalau gak salah. Kalau di total ya. Inter lagi. Enrique itu Madrid loh aslinya. Aslinya Itu. Madrid. Nah, tapi Pindah dia ke Barcelona. Enrique Tidak. dia menarik itu dari dia masih jadi pemain, dia nggak takut ambil resiko. Dia nggak takut juga. Oke, Mbappe, ya lu bagus, tapi gue butuh yang team player, gitu misalnya. Lu nggak apa-apa mau cabut juga ibaratnya kan, walaupun waktu itu nggak ada pilihan karena dia milih Madrid. Pas dulu juga, oke gue nggak apa-apa jadi pengkhianat, Ya. gitu maksud gue. Jadi ya menurut gue itu juga dipengaruhi atas apa yang dia yakini dalam dirinya gitu loh menurut gue. Makanya dia berani ambil cara kayak gini. Gue tuh pernah baca artikel tuh udah lama banget. Jadi artikelnya tuh zaman Luis Enrique masih Barcelona. pemain. Oh, Kenapa kemudian dia taking leap of faith gitu ya dari Real Madrid ke Barcelona. Itu analoginya bagus banget bahwa dia merasa bahwa pelayan kafe di Barcelona lebih hangat daripada di Madrid. Madrid. Dia bilang kayak gitu. Tapi itu udah lama banget. Itu zaman dulu lah. Gua baca sekitar 2010-an kali ya. Itu menurut gue salah satu anekdot yang menarik untuk menggambarkan bahwa favoritismenya dia tuh sebenarnya ke Barcelona karena dia ngerasa lebih hangat itu secara hidup di kota tersebut. Tapi ya itu balik lagi itu pandangan personalnya Ya dia. cuaca juga lebih hangat sih Barcelona. Ya kan Iya. di selatan, Dingin, di selatan. Itu ya, lawan di Dusty selatan. milihnya karena itu kan.
Ya ada kasus juga dari Enrique untuk putrinya yaitu Sana ya. Sana. Luar biasa, benar-benar pas yang waktu dia juara sama Barcelona kan yang dancepin itu ya. Bendera. Kancing bendera. Sama keren Sana banget ya sih. itu maksudnya Rest in tifonya peace, fans Sana. PSG sama bajunya dia kan terus Heartwarming. udah dari 2019 meninggal dunia karena kanker tulang juga. Tapi Dan itu yang gue suka ini apa interview dia ya ya, ngomongin anaknya. pandangan dia soal kepergian anaknya tuh dia Iya. bilang ke ibunya ya, ke ibunya Enrique, neneknya si Shana bilang kok nggak ada foto Shana gitu Iya. ya, nggak bisa, nggak kuat, Nggak bisa belum, move on. ya belum rela gitu. Oh enggak, nih kita harus pasang fotonya dia gitu untuk dia tuh apa namanya, dia masih hidup kok, cuman di nggak secara fisik dia Di bilang memori gitu gitu. kan, nggak secara fisik. Dan dia bilang apakah gue sedih? Gue lebih memilih untuk menganggap bahwa 9 tahun terbaiknya dia habiskan bersama kami sama keluarganya. Dia milih kayak gitu anjir, gue wah Sedih sih. gila gitu. Dia kan bilang kayak you will be the star that guides our family ya. Itu mantep banget ya. Rest in peace Sana. Dan dari Inter sendiri tadinya mau treble Trouble. tapi nggak jadi, benar-benar 0 gelar gitu. Ya dan Simone lagi digoyang sama Arab ya kalau nggak salah ya. Betul. Iya. Sama seperti Bruno Fernandes. Dan 2 kali final UCL udah kalah. Lautaro bahkan kalah sama Sevilla juga di Piala Eropa Europa League. 2019-2020. 2021. 2021 ya? Iya. Sampai 10 dong. Regulion menang gitu soalnya. 2021 ya? 2021. Oh, 1910 ya? Ya itulah antara itu Ya ya. itulah guys. Ntar salin Waldo aja kalau salah. Sebenarnya gue punya 2 pertanyaan yang mungkin bisa didiskusikan. Yang pertama, apakah tim PSG ini bakal long lasting? Dan yang kedua, format Liga Champions kayak gini seru nggak? Nah, mereka ambil PSG adalah tim yang mengambil format UCL ini sebagai hal yang disyukuri. Karena mereka Kalau peringkat orang bawah. mereka belum lolos, mereka Iya. playoff. Mereka Dapat lawannya pun Brest, maksudnya Ligue 1 mereka udah tahu betul cara ngalahinnya Bantai gitu. lagi. Dan mereka nggak di posisi yang oke. Bahkan gue dengar podcastnya The Rest is Football itu yang si Maisha terus si Gary Lineker ya kalau nggak salah. Satu lagi Shearer. Al Shearer ngomong bahwa PSG 5 game pertama mereka cuma bikin 3 gol, menang 1. Jadi emang bad start lah. Jadi justru improvement terjadi during the Nah, season. jadi Iya, tadi iya. pertanyaan gue, iya atau tidak aja deh. Format apa? Enggak, yang Format mana? sama PSG long Bagus lasting apa apa enggak? enggak? Kalau long lasting gue pikir iya. Long lasting iyalah, masih Oh muda. iya iya. Long sama. lasting tuh berapa? Long lasting maksudnya Soalnya gue bilang Karena enggak. banyak 5 musim gitu atau long lasting tuh Enggak, 3 ya 5 musim bisa Ya, lah, bisa lah. Bisa juara lagi enggak gitu misalkan. Oh, Back to back gua kalau juara gue nggak yakin. back to Sulit. back kayaknya sulit karena gua ngelihat ada beberapa tim besar yang emang flop musim ini mulai adaptasi. Gue lebih yakin Barcelona. Oh Lebih iya, long lasting Iya iya daripada PSG, maksud, lebih long maksudnya lasting. ini kan ngomongin ini ya. Karena gue di situ ngomongin kultur, ngomongin ini klub juga, identitas klub juga. Kalau PSG kan mereka tuh kayak latihan aja kan di Ligue 1 kan. Tesnya itu di Liga Champions gitu. Tapi 8 besar mah bisa lah Dex 3 musim ke depan. Iya iya 8 mungkin besar maybe, ya, maybe. minimal 8 besar. Lebih yakin sama final. timnya PSG Barcelona. Barcelona. Ya maksudnya standar lu apa kalau juara? Kalau Ya, sama-sama tim muda soalnya. stay-nya Tim tuh muda. apa? Sama-sama Tim muda juara tuh. Bagi PSG ini adalah pencapaian akhirnya juara Terbaik, Liga Champions. iya, tertinggi. Nah, pertanyaan gue adalah apakah mereka punya desire dua itu buat mengulangi lagi. Sama kayak City gitu. Nah, kalau Barcelona punya itu, Oke. bahkan Liverpool punya itu, Arsenal Gini, bahkan punya itu. City punya Menurut gua. Gini sebenarnya PSG enggak menurut sebenarnya- City Lu Saya kalau masih juara. lu kalau ngomongin kultur, City itu tidak punya kultur seperti tim besar tradisional. Tapi pada akhirnya mereka punya manajemen yang bagus yang Nah, kemudian itu. menanamkan identitas supaya ini kita Iya. jaga sustain keberhasilan ini sampai seterusnya. Nah, menurut gua kuncinya PSG untuk bisa kayak Manajemen. gitu ya manajemen. betul gue setuju. Kayak gitu. Itu maksudnya bagaimana cara manajemen bisa meyakinkan pemain-pemain ini nggak pindah dari PSG itu sih menurut gua. Dan Rasa terutama laparnya banget masih sama, dan, tapi, dan terutama sekali adalah menanamkan visi gitu. Kita Yap. pengen klub ini tuh dipandang seperti apa Iya, gitu Paris tuh mau sebenarnya. dipandang ini dan maksud gua gini juga. Nasser kemarin kan juga sempat ngomong sama si CBS Golazo itu kan, ditanya ya ini that's an amazing feeling, respect buat Inter bahkan menang 5-0, gua nggak pernah nyangka di dalam hidup gua kita bakal menang 5-0. Ya ini dia tuh bilang ini tuh bakal nunjukin kalau bahwa Liga Prancis tuh nggak dipandang sebelah mata gitu. Jadi menurut gua kalau dia meng-quote Liga Prancis juga sebenarnya dari satu sisi dari presiden Liga Prancisnya bisa bikin gak lu sekompetitif itu gitu loh, Iya, liganya gitu loh. Itu yang jadi Yang gua nggak problemnya. yakin. Itu ya menurut gue itu yang gue agak lumayan sulit ya karena ada beberapa tim Prancis kayak bukan Olympic Lyon. Lyon, si kemarin Marseille. tuh yang hampir Monaco. degradasi ya gitu-gitulah. Tim-tim besarnya tuh Apa sih? iya bukan maksudnya kayak Monaco, Maaf ya. Marcel
siapa sih Bordeaux kan itu udah dari kapan tahu kan? Tahu, enggak maksudnya ya itu kan ada problem di sana gitu. Kok padahal kan Prancis bisa dibilang kan punya banyak pemain muda yang bertalenta gitu kan. Ya kita bisa lihat dari timnasnya lah. Tapi kok kenapa liganya bahkan gak masuk top 5? Yang kelimanya itu Portugal loh sekarang. Jadi itu yang harus jadi problemnya manajemen PSG, of course, bagaimana cara mereka. Ini gak disiarin Likung tuh di Indonesia. Oh iya, tahun lalu kan disiarin. Makanya kemarin kita tackle bebas ada ngundang fans PSG, agak sempat kecewa ditanya, musim ini kita benar-benar gak nonton PSG karena emang gak disiarin gitu. Iya. Jadi ya maksudnya dari manajemen PSG bagaimana mereka bisa nge-keep mungkin beberapa pemainnya ini buat tetap ya at least stay 2-3 musim dan ngasih ya janji-janji manis nih kita bakal menangin ini. Habis itu nggak lama langsung sama bagaimana presiden Liga Prancis ini bisa ngebikin Liga Prancis jadi kompetitif itu sih. Di TikTok banyak gue setuju dengan Waldo, Gila. Gue dukung Waldo, sumpah ada. Tapi apa pertanyaan kedua lo apa? Dan keduanya Liga Champions format ini menarik apa enggak? Buat gua iya. Yes, Menarik. Ya, Yes. Itu maksudnya big yes. jawaban gue kenapa gue elaborasi tadi kenapa PSG ini mengambil kesempatan berarti tandanya ya lu nggak perlu sebenarnya finish miring Wang. untuk bisa ada di atas Mati. ya kan? Ya. Lu nggak perlu finish di atas sama seperti basket NBA. Gue ikutin NBA. Lu regular season mau seeding 1, 2, 3, 4 itu cuma menentukan lawan lu siapa. Lu pilih match up dan juga lu dapat home court advantage ibaratnya gitu. Tapi sebenarnya the battle itu di playoff. Karena bahkan ada podcastnya LeBron sama Steve Nash namanya Mind the Game. Dia tuh bilang kayak, playoff beda banget. Emang. Karena lu lebih fisikal, ya. Kenapa? Wasit lebih minim meniup fluid. Ini di NBA ya, gue gak tahu liga lain. Terus juga lu akan menghadapi lawan yang sama, bahkan match up yang sama minimal 4 game. Jadi lu datang ke lapangan, anjir gue jaga Rossi lagi. Itu udah tahu. Dan kalian berdua kan Rossi dan Jerry pasti udah saling oke, kemarin Rossi gini, Jerry gini. Itu bikin sengit banget. So it's a different game. Menurut gue sama ini ngasih tahu juga bahwa ya UCL ini menarik juga karena apa? Karena gue inget banget ketika formatnya pakai pot, tim unggulan 4 game lolos bro, 2 game ya udah kayak Carabao, kayak Coppa Italia gitu, nggak orang nggak terlalu lihat. Jadi ini bikin lebih seru sampai akhir sih. Menurut gue ini jawaban yang tepat dari kalau pemain mau happy, tapi duit juga mau happy dengan yang lebih banyak. Win-win. Nah, jadi tim yang ngegas banget kayak Liverpool, peringkat 1 Liverpool kan ya? Itu sebenarnya punya sedikit tanda tanya di kepalanya. Lo beneran mau main kayak gini terus nggak capek gitu? Ya udah slow aja kalau udah 4 kali menang gitu. Jadi game manajemennya tuh bener-bener diuji di sini. Yes. Nah pertanyaan juga what's next untuk Inter? Tadi ya, maksudnya PSG kita ngomong bahas kalau Inter gimana nih musim depan? Mereka lu bilang tua, pelatihnya mau cabut, mereka dan duit juga minim. Ini udah datangin siapa? Pemain Marseille itu? Gue lupa. Luis Enrique apa namanya? Luis Enrique. Luis Enrique juga? Luis Enrique ya? Oh Henrique ya, winger. Gue tuh lupa, si BP Maroto tuh jadi cabut gak ya dari Inter? Enggak ya, enggak jadi ya? Naik jabatan ya. Maksudnya sebenarnya gimana dia ya? masuk di masa krusial ketika pelatihnya udah digoda sama uang Arab, sama kemudian kelihatan banget skuadnya secara kedalaman. Kan musim ini mereka juga kena badai cedera ya. Iya benar. Terus kemudian udah sedikit uzur dan kelihatan banget menghadapi tim yang lagi bahkan belum prime ya, banyak pemainnya yang belum prime menurut gua PSG itu. Jadi mereka kerepotan, kayaknya harus ada siklus lagi sebenarnya. Tapi duitnya kan minim. Nah itu dia gitu emang. Berarti gue kalau jadi Inter kan lihat nih kemarin kesuksesan PSG itu yang seperti yang gue tweet itu sebenarnya kesuksesan negara Qatar ya. Mereka kan invest itu 85% kepemilikan PSG itu punya KSI. Dan final say-nya semua KSI termasuk PSG itu ada di Emir Qatar ternyata. Nah ini nih pelatihnya mau dibajak sama Liga Arab yang juga mau bersaing dengan Qatar soal geopolitik. Gue akan bilang ke Arab Saudi, lo mending invest di klub gue aja. Tapi Arab Saudi sebenarnya udah melakukan itu di AS Roma sebenarnya. Oh iya ya. Sponsornya kan Riyadh Season kan. Oh. Ada pemain Arab 2 dititip. Tadi TikToknya mati kan, TikToknya live-nya mati. Katanya TikTok aja nggak suka pas Waldo ngomong. Mendeteksi Waldo Yeping ya katanya. Bangsat. Yap. Kampret emang. Ada VT-nya komplit, breaker bisa punya visi, bisa carry bola buat macam press musuh, tapi nggak bisa jebolin David Raya. Ini bagus banget yang ini nih.
perfectly balance balance. tiga-tiganya. Balance. Gua tuh Bukan gua- balance nih, lihat nih, melengkapi semuanya. Saling melengkapi Gua tuh sesuai peran. gua tuh sesuai peran. ngomongin balance Nggak, itu midfielder. kasih konteks dong. Itu maksudnya statistiknya Fabian Ruiz, Vitinha. Joao Neves sama Vitinha. Ya, ini perkara jadi oke banget. ini bukan cuma atribut tapi ngebagi atributnya itu ke dalam Ini tuh- role yang pas. Iya. Itu tiga pemain irisan-irisannya tuh tepat semua, Ros. Kipas bisanya siapa nih? Fabian Ruiz sama sama Joao Neves. Iya. Vitinha nggak bisa kipas, tapi ada irisan tuh dapat. Iya. Defense bisa dua orang. Jadi dari 3 itu satu peran tuh seenggaknya bisa dimainin dua Iya. pemain. Ya, tapi terkait soal ini ya, apa yang dimiliki ya, terkait soal apa namanya, skill, ability yang dimiliki ya, apa sih bahasanya yang si Rossi suka pakai tuh, arketipe juga Arketipe. mungkin ya dari para pemain ini. Kalau kita geser ke belakang, apakah dengan berhasilnya PSG dan kemarin dia menangnya dengan begitu dominan gitu, ini membuat standar yang lebih tinggi bagi back untuk bisa pressing resisten juga, bukan cuma DMF. Oh, Wah, jelas. jelas itu. Jelas. Kan dari kemarin makanya udah mulai muncul Ya, tapi semakin menegaskan gitu loh. Jelas. Oh iya. Iya. Maksudnya kadang Maksudnya- ball playing dia bisa Itu gini. kan adalah nilai plus. Nggak, Nggak, maksud sebenarnya. gini, kadang ball playing dia bisa progres ke depan, tapi belum Iya, untuk press resisten loh. Nah, Nggak semua ball playing press resisten loh. Ya, I know. Maksud gua tapi gini, Alis anti press. ketika lu makin banyak tim pengen bisa build up dari belakang, syarat bahwa lu harus bisa press resisten itu ya wajib menurut betul, gua. betul. Gimana ceritanya lu pengen build up dari belakang tapi Tapi ketika nggak di press resisten. kemudian kaget gitu ya kelar gitu. Ini Iya. bukan berarti pemain-pemain tuh harus tinggi semua ya. Ya kan lo masih punya tim kayak Brest, Dan kayak tentu Bordeaux saja, gitu. dan tentu saja itu bukan cuman perkara pemainnya press resistant, tapi pelatihnya juga harus bisa nyusun struktur posisi Iya, pemainnya. struktur juga. Biar bisa penempatan. Kalau misalkan ketika tim lo lagi di press, tahu nih Ya. harus diarahkan kemana bolanya, Ya. itu peran pelatih yang Kita nih menempatkan posisi Lagi pemain. ngomongin high level football ya. Maksudnya Iya. bukan berarti ya maksudnya bukan berarti pemain-pemain Semuanya kayak, kayak gitu harus kayak gitu ya. enggak. Tapi Podcast Enggak. walk Harus. banget gitu. Iya. Dan apakah Nggak, tim gini. yang main enggak high Iya, level itu bisa juara ya bisa aja Iya, Bisa. gitu. Iya, Karena benar-benar, gue karena setuju, kan setuju. tidak semua tim itu main build up dari belakang. Betul. Gitu. Dan gak semua tim juga punya pemain press resistant di belakang gitu. Jadi kalau gua nggak punya itu, apa yang harus gua lakukan ya? Mungkin gua harus bisa nge-bypass orang yang nge-press gua. Betul. Gitu. Tapi ya di high level football yang kayak tadi Dex bilang ya, itu hal yang common. Gitu. Intinya pemain dan tactical pelatih harus berbarengan Iya. gitu kan. Ya maksudnya ya benar, maksudnya Xabi Alonso kan kenapa pengen beli Hyson, terus pengen beli satu back ball playing lagi katanya. Ya itu karena emang Xabi. dari strukturnya si Full Xabi nikmat. ya, Xabi itu pengen apa namanya? Pengen build up dari bawahnya dari seorang center back, terus nanti connecting lainnya dari dua center defense. Dia di sini humble banget. Tapi kalau lo lihat ya, tweetnya dia tuh ya, wah 10 juta euro gampang. Gitu-gitu kan. 10 juta Serius, euro Bang. buat TAA. Walaupun satu sisi gue mikir anjing cuma buat 2 bulan, tapi rada ini sih. Iya, Sebenarnya iya, rada questioning ya. Kalau misalnya FIFA Club World, ya walaupun FIFA Club World Cup adanya gede banget. Gede banget. Gede sih, ya. Setahu gua correct me if I'm wrong ya. Dibanding conference ya. Iya. Enggak. Semifinal atau apa? Setahu gue ya, makanya tolong koreksi. 150 juta. Gede sih. Gede. Bisa buat Gede dua banget. Perez dua. Makanya gue mikir kayak ini kalau misalnya nggak juara, nggak sampai semifinal lah, at least sayang banget nih. Sayang, Arnold 10 juta ya itu lumayan menguntungkan sih buat Liverpool menurut gue ya. Untung sih. Karena Kalau 10 nggak juta. cuma 10 Tapi juta, banyak modal ya. nggak cuma 10 Harusnya. juta, 2 bulan gaji dibayarin sama Madrid gitu 2 bulan, gila. Kurang enak apa tuh FSG kan gitu kan? Kalau Dan udah masuk, Frimpong lagi. Iya, Frimpong masuk Nah, lagi. Terlupakan. Iya. kalau udah PA masuk udah. bahasan transfer ya, kita Iya. sekilas saja. Jonathan Tah ke Bayern, Oh iya. udah fix ya? Udah Udah. fix. Leverkusen minta 5 juta kalau dilepas sebelum Club World Cup. Terus TAA ke Madrid ya, kita udah tahu bisa main di Club World, tapi bayar ya jadinya. Bayar 10 juta. gaji 2 bulan Bayar sama gaji 10 juta. Karena main. Karena buat Jadi kalau buat, mau buat main bisa di- main, buat bisa main. Tapi mau nggak bayar? 10. Udah. Udah. Oke, Frimpong ke Liverpool udah fix juga. Ya, Udah fix. Frimpong. Udah Bener. foto. Si Wirtz enggak ya, belum ya? Wirtz belum, masih belum, Tapi masih belum. 105 isunya. 105. Terus ada isu karena Wirtz masuk, ada di Gakpo diincar juga katanya itu. Iya. By the way, Frimpong ini nyicil juga 3 musim. Ini Jadi kalau 11 juta. Ini kalau ngomongin Liverpool tadi ada update dikit yang gue baca sekilas ya. Katanya Liverpool bakal nerima kalau ada yang mau bayarin Luis Diaz di atas 50 juta katanya. Luis Diaz ya. Luis Jadi Diaz 50 juta. Oke banget lah. iya, oke sih. Maksudnya cuman Luis Diaz kiri kan? Luis Diaz kiri. Kiri. Woi, Andrea Berta. Ah, ini bisa nih. Oh, Luis Diaz. Andrea Berta, woi. Martinelli, Bener. cadangan, jangan lupa. 50 juta lah. 50 Nah, tapi juta fokusnya ke atas bukan di loh. situ Kali sih. 50 juta. Tapi winger kiri kan incernya. Iya, Luis Tapi Diaz kan tasnya bisa bagus. jadi Rodrigo berapa? Rodrigo. Gue kalau suruh milih sih Rodrigo Luis Diaz kan pasti kan antara dua ini kalau nyari kiri. Rodrigo
Gue kurang tahu tapi kalau setahu gue Kalau segituan gue Rodrigo. enggak 60 juta ke atas tahu gue. 60 juta ke atas. Kan Setahu pasti gue ya. Subimendi cari striker antara Sesko Gyökeres. Iya, Walaupun Rodrigo. fans Arsenal kebelah, tapi aku dan Rahman Gyökeres. Aku dan Rahman Gyökeres. Ya kan? Ya udah pasti ceiling lebih tinggi. Tapi- Kelamaan. tapi itu- Mau fase berapa Oke, ini ceiling? cek nih Arsenal ngincer siapa nih itu. Baca Tuh, dong. cek. Baca. Mana ini? Sesko. Sesko kan? Iya Sesko, makanya fokusnya ke Sesko kan. Tapi mereka maunya Gyökeres. Ya kalau boleh milih, tapi itu nggak apa-apa juga. Karena sama aja, lu masukin Gyökeres, pasti ada orang, apa gue bilang? Sesko kan? Coba, Sesko dibeli nih, apa gue bilang Gyökeres kan? Isak kan? Pasti salah terus. Pasti. Tiba-tiba yang Tapi nggak dibeli apa-apa. Mateta. Iya, Mateta, makanya. iya. Nah, kan ada bilang, alah sok-sokan Sesko sama Gyökeres, ini permainan Arteta paling Joao Pedro. Joe Pedro Mateta. Joe Pedro lagi nyari klub baru. Jadi juga. kalau gue siapapun itu, kalau ternyata Ekitike tepat juga. Lagi dan nyari. bisa juga Ekitike, berdampak, iya. oke lah. Etiketnya Chelsea anjir yang ngincer kan? Iya, udah Chelsea. dapat Delap ya? Delap. Dia Delap 30. Dia lah Terus resmi ke Chelsea guys. Flecken ke Leverkusen 11 juta. Terus Kelleher ke Brentford, Brentford, nggak nggak jadi ke ke Leeds. Tapi Leeds butuh kiper loh sebenarnya. Iya betul Leeds. Nanti Alisson dipinjam. Gila, Kan Mamardashvili gila. kan mau jadi kiper utama Gila, Liverpool. gila. Ya Mamardashvili lah kalau lu gila. Ya, Long kick dia, Mamardashvili. long kick dia mau diterima Genonto. Hah? Betul. Genonto long kick. Gini. Tapi we never know. Apa? Kan dulu Rafinya juga kita pikir bisa Iya lari sih, doang. iya. Sekarang Udah bagus bagus. ya. Iya. Di tangan Bielsa kan lari Ya doang. tuh orang. Mamardashvili boleh lah. Oke. Mamardashvili. Terus Billy. City lagi nego Ryan Cherky sama Tierney Reinders ya. Wah ini ya. gila sih. City Rian apa tadi? Cherky sama Cherky sama Reinders gila sih menurut Wah, gue. Cherky menarik. Ya Reinders juga menarik lah gila. Pemain. Untuk De Bruyne gak ada, gantinya Reinders gue sih. Cherky gua akuin pemain. Tierney Reinders kalau pindah AC Milan jadi gimana ya? Gak bisa golin nanti. Iya. Iya kan? Bener. Oh iya ada Allegri. Leao. Pasti ada cara. Ada cara. Tuh. Sama Allegri. Oh Allegri ya? Allegri Ada. pelatihnya. Tenang, aman Milan, aman. Udah Luka Jovic 20 gol ini sama Allegri Luka Jovic 20 gol ini. Hah? Oh ya Ens. Ens katanya di depan tapi belum fix ya. Belum fix kemarin Frank. Kufur nikmat. tadi pagi Levy ya. tadi pagi tuh ada rumor tapi dari jurnalisnya Spurs ya dia bilang Yang terpercaya katanya biasanya. lumayan terpercaya cuman dari Tapi baru dia doang yang dari ngomong. nama-nama gede belum ada yang ngomong gitu. Jadi kayaknya masih ditahan si Ens ini mau dipecat katanya kemungkinan mau Thomas Frank Thomas Fulham. Frank, Ke Fulham. Thomas Frank Brentford. Enggak yang Fulham tuh satu lagi juga Marco Silva juga diincer. Marco Silva juga diincer gitu. Jadi ya nggak tahu ya Spurs emang bener-bener ini. Ngomongin tim lain lu. Spurs kayaknya bener-bener emang alergi trofi di gimana? Tapi kalau Thomas Frank oke kok ya. Iya, Sebenarnya iya, malah. Thomas Frank. Dan sebenarnya Direct bener yang access-nya dapat kok, ya direct yang Rossi access bilang di grup WhatsApp ini gue kasih tau aja bahwa make sense banget sebenarnya bahwa ketika di liga lu jelek banget, trofi itu belum tentu jadi Iya, iya. solusi gitu. Kayak Maksudnya Ten Hag ya ya. berarti lu jelek gitu kan kayak pas Ten Hag gitu. Iya. Oke piala Oke, ada. Tapi sebenarnya kan lu bahkan bilang harusnya udah diganti dari situ. Dari situ dijati. Jadi awal musim mau pelatih baru. Trofi mah buat fans aja lah ya. Iya. Iya. Fans udah hore-hore, Betul. benter-benter. Ini kayak tapi kayaknya kalau Masalah misalnya building tim mah beda lagi lah. Mau Betul, ganti betul, pelatih, betul. mau ganti Ese dan pemain. Sane ke Spurs. Sane juga di Arsenal Oh tuh, iya dari Sane kiri juga. kan. Oh Sane Spurs aja sih. Dekat sama Hyung Min Son soalnya. Agenson bekerja sekarang. Agenson. Terus Barcelona hampir deal sama Joan Garcia. Ini yang Spanyol ya? Iya, ya kiper. kiper sama setahu gua Rashford emang diincar Barcelona juga. 40 juta tuh. 40 juta ya. McTominay ini sih, stay 40 tuh juta. McTominay. Stay lah. Stay lah. Stay. Orang mau main sama Kevin De Bruyne, nah, gila sama Garnacho De Napoli. itu. Conte mau ke Arsenal ya katanya. Hah? Enggak, stay kan Allegri Enggak kan nih ya. Dia dari kemarin tahu konten mulu. Arteta Iya, out tahu nih. Tapi ya, gue lihat ya. Enggak dia- kalau diganti Kalau pelatih diganti. Itali gue maunya. Nah. Tapi jangan Allegri, selain Allegri. Pelatih Itali. Baru pengen gue tawarin Jangan Allegri. Gasperini Oke, cabut. Gasperini ke cabut. Roma. Iya, ke Roma. Oh, Boleh, Gasperini ke Roma? Udah. Cabut dari Atalanta akhirnya. Setelah Jangan 9 Allegri tahun tapi ya, pelatih Itali gue. Tapi soalnya gue lihat kemarin tuh akun-akun taktik yang afiliasinya ke Arsenal kayak EBL gitu ya. Terus si siapa ya? Ada beberapa lah. PSG juara. Mereka bangga juga. Oh, Karena yang bisa merepotkan PSG Oh, iya. musim ini itu Arsenal, Arsenal. benar. Ya tadi kan kayak dia bilang Pendekatan taktiknya tuh pendekatan berarti taktik. Jadi dapet ya. mereka bilang bahwa Arteta ada di track yang tepat. Harusnya gitu. semuanya Inzaghi nonton Kalian ini pertandingan yang itu ya. bikin Arsenal dicengin, hoi akun-akun, hoi. tadi lu bilang tapi Vitinya belum like Ballon d'Or karena belum bobol raya. Iya. Tapi itu Iya, beneran pernah dia juga. bukan ledekan. Enggak, tapi masuk gini. Kalau misalnya yang bisa ngimbangin PSG cara main, Liverpool juga dong. Orang dia cuma kalah di penalti. Terus City, Iya, siapa? Bayern nih. Bayern di grup ngalahin Permainan PSG. enggak? Permainan Enggak, konteksnya adalah Arsenal Tactical. dalam 2 leg Oh. itu XG unggul. Dan pernah mengalahkan PSG. Jadi ada 3 nih, Iya, sampelnya ada 3 pertandingan dan itu semuanya menunjukkan bahwa Arsenal secara taktikal bagus.
konteksnya itu adalah menunjukkan bahwa Arteta ada di track yang tepat gitu. Cuma gitu, butuh logikanya gitu. striker. Enggak. Butuh striker. Track kan tepat track. Tapi Iya, ini track. berapa 5K apa 10K atau full marathon? Makanya Arteta bisa pace 5 atau pace 4 gitu aja kita Maksudnya lihat tuh. ya musim pace kan depan. bisa dinaikin kalau lu pakai pemain yang sesuai kebutuhan dong. Iya, makanya. Striker siapa? Ini ada yang bilang lagi di TikTok, "Bang, mau beli siapapun Gyökeres Sesko yang main Havertz." Anjir. Artinya cuma butuh waktu sampai kapan waktu, woi? Ini podcast box to box sudah berapa tahun? Itu Thierry Angry itu di ini ya, di overlap itu Dia bilang bilang Alvarez. enggak, Man United Hah? Oh. yang diledekin semua orang itu 5 finals gitu. Ya, aku setuju. Arsenal enggak, Fair, tapi fair. walaupun tentu saja itu juga tidak bisa dijadikan patokan progres ya. Iya, sebenarnya. iya, Tapi iya. seenggaknya Man United berantakan itu Berantakan bisa masih do something gitu. Nah, konteksnya dia adalah Arsenal harusnya bisa do something gitu. Waldo ngomong live-nya kejeda. Iya. Kampret nih. Tiap dia ngomong. Oke, terakhir nih. Ya, sebelum update anjuran, terakhir Matius Cunha, banyak yang nanya. Woi. 62,5 dan jadi pembelian pertama. Oh, enggak kedua ya? Dorgu dulu ya? Enggak 3. Dorgu, Dorgu, Haven. Haven ya. Ketiga berarti untuk buat musim depan pertama bagi Amorim. Berarti kan ini pilihan dia. 62,5. So, overpriced apa enggak? No. Bentar, kalau kata temen lu gimana Bang Dita? Matius Cunha. Cunha. Gua apa yang ke komen? Apa sih ini orang kira-kira gua Cunha. Matius, dia gini-gini. Enggak. Apaan nih maksudnya? Enggak, Cunha. situasi. Oh, Cunha. For konteks, Dita adalah partner gue di Tackle Ya, Bebas. nonton, Ya. coba. Kalian nonton itu ya Bang Dita, ada lucu banget. Ya. Matius Nggak, Cunha gini. sudah resmi ke Manchester United. Gini-gini deh, Apa? lucu banget. Eh, Lucu gua banget, kasih lucu konteks banget, dulu. coba, lucu banget. Dita partner gue di Tackle Bebas. Dan kita hargailah. Dia ke Malaysia nggak ngerayain gol. Kita hargai. Dia kerja ya, Iya. bahkan habis itu gue Tackle Bebas jam 5 pagi. MU kalah. Nggak golin juga. Gak golin juga. Lu bayangin ke luar negeri nggak ada selebrasi. Palingnya makanya Jepang semoga ada 1 gol ya. Semoga. amin. Kalaupun kalah gitu. Jadi nggak enak loh. Jadi menurut gua ditambah konten apa? Nggak apa-apa. Kita support aja. Nggak apa-apa. Iya, Kita kasihan support. lagi, kasihan lagi, kasihan Kita lagi, kasihan. support. Oke. Lagi kasihan. Ya overpriced gak gitu. Ya, kan? gimana, Oke. Matius? Enggak, menurut lu enggak? Gue lihat Overpriced. statistik, lihat eye test gue, dia begitu influensialnya buat Wolves. No, Berapa? 60, 40? 62. harganya 62,5. 62 Itu release clause. Oke, Release clause kalau itu. tanpa United Tax, kata orang kan United Tax lebih Itu mahal. bukan Nggak ada. Enggak, itu bukan release ada clause. release Itu release clause. Oh, oke. Itu release clause. Dia Itu- beli release Jadi di clause. kontrak ada nih, kalau harganya Iya. segini mau ditebus, lo bisa. Iya. Oke, berarti tim Nego. manapun yang ngambil Cunha, kalau harga segitu nggak Ya, overpriced. sebenarnya per apa namanya bahasan soal overprice itu adalah kayak yang tadi mungkin ya yang di TikTok udah denger sebelum kita tag, kayak gue bilang apakah kalau misalkan ada pemain dengan atribut sama harganya lebih murah dan MU tetap milih Man United tetap milih Cunha, itu baru bisa dibilang overprice. Persoalannya adalah apakah Man United emang pengen mencari pemain yang dalam berbagai opsi gitu ya, atau saklek Cunha, Iya. Cunha gitu. Nah kalau udah kayak gitu menurut gua nggak overprice gitu. Ada konteks kayak gitu harus Overprice nggak? diikut sertakan. 62 ya. Tapi jadinya United bisa transfer lagi nggak? Oh, harus jual ya, harus jual ya. Ikan transfer sama Garnacho Transport cabut Garnacho. Udah fix tuh. kayaknya gitu. Karena Amorim ngetawain nih, sampai nggak kuat tahan loh dia. Ditanya kan, gimana nasib Garnacho terus dia, gitu. Enggak ini ya, kalau nggak salah lu kan temenan ya sama Garnacho. Aka Ahmad ya kalau nggak salah. Amat yang nanya bener. Ya, lu iya. wartawan di Malaysia apa di Hong Kong kan lu temenan ya sama Garnacho, lu bisa mempertahankan Garnacho buat nggak cabut. Kamu mau ketawa ngapain nanya kayak gitu. Iya, jadi gimana Dok? Aduh, gue Dulu nih 50-50 jawabannya. lagi 62, gak tau kenapa. Tapi gue setuju sama lu. Maksudnya emang dia pemain kualitas sih. Cuman ya kalau misalnya kita ngomongin secara general buat di posisi sekarang 62,5 sih ya worth it untuk posisi center attack bahkan left wing ya. Jadi number 10. Number 10 10 ya, maksudnya kalau di kondisi this economy in football gitu. Sebenarnya Ya bagi Center siapa attack- dulu? center attack Bagi kayaknya- siapa kayaknya- dulu ini kayaknya bisa lagi ekonomi? lagi yang nyari center attack berkualitas yang bisa nyetak gol dan juga playmaking ya agak sulit sih sekarang maksudnya musim ini. Jadi kayak menurut gue ya agak 50-50. 50-50 juga Soalnya sih. sebenarnya pertanyaan kenapa overprice atau overpaying Man United itu mereka masih butuh berbagai macam posisi. Kayak Iya, iya, itu. iya, iya. kayak gue kan pernah bilang bahwa sebenarnya ada satu posisi di tengah. Itu Yaitu berarti orang yang bisa apa namanya nerima dari belakang, progres bola itu Man United belum Nggak ada. punya. Iya. Jadi percuma lu punya Cunha di nomor 10 kalau nggak ada yang bisa connecting Hmm. ke dia
gitu. Jadi masih ada beberapa posisi dan Man United kan nggak ke Eropa musim depan, duit mereka nggak banyak untuk beli pemain, jadi ada pandangan bahwa kayaknya mendingan lu smart buying deh pemain yang cocok buat sistem lo, tapi harganya murah, itu harus ada Dan gitu. ready sih di Premier League juga sih benar. Tapi persoalan itu tadi, apakah memang lu pengen mencari gitu atau emang spesifik? Gue pengennya Cunha, bukan spesifik arketipe gitu, tapi spesifik pemain. Kalau misalkan yang dipilih Man United adalah spesifik pemain, yaitu Cunha, bukan spesifik arketipe. Yep. Ya udah, mau nggak mau ya lu nebus 62,5. Gitu. Kalau Amorim yang lu inginkan Kalau spesifik sebenarnya RGP atau spesifik karena kalau ngelihat dia nyari pemain yang Premier League bisa main LHS gitu ya. Di 34 ya kan ada 2 nomor 10 kan ya di LAM, ya. RAM ya. Ya mungkin ya Cunha dan physical kan sebenarnya. Iya. Premier League ready. Iya. Bisa Physical, golin. ya physical atribut itu kan bukan sesuatu yang bisa dinilai dari statistik gitu ya, Iya, arketipe gitu. Jadi itu menurut gue yang harus dimasukkan ke dalam konteks pembahasan. Jadi terlepas bahwa apakah lo bilang itu overpriced atau enggak, menurut gue orang ya silahkan aja bilang overpriced, tapi dalam hidup nih real ya, di dalam hidup ya, kadang-kadang lo harus berani ambil keputusan goblok. Tapi lo kemudian harus bertanggung jawab sama keputusan goblok lo itu dan buktiin bahwa gue bisa nih ngubah ini jadi bagus. Itu tanggung jawabnya. Tolong Arteta denger. Arteta Edge sudah membuktikan. Edge sudah membuktikan. Edge sudah membuktikan. Jadi Arteta denger. Gak ada. Jadi gini, ketika lu bikin keputusan yang smart itu bagus. Tapi kan gue ngeliat pandangan di sepak bola ini, dan ini harus dikritik juga. Fans itu banyak banget pengen lihat bahwa klubnya bermain smart. Murah terus kemudian berhasil gitu. Semuanya pengen kayak gitu karena pengen lihat sesuatu yang bagus gitu loh, dipandang ke klubnya, dipandang dirinya. Tapi lu juga harus ingat bahwa yang namanya hidup dalam realitas, bahwa lu bakal banyak bikin keputusan goblok di dalam hidup. Pasti. Dan kadang-kadang lu terpaksa harus ngambil keputusan goblok. Dan ini gak kelihatan pintar sama sekali. Tapi pada akhirnya lu akan mau gak mau ngubah keputusan itu untuk jadi sesuatu yang berguna buat lu. Betul. Itu tanggung jawab lo. Dan buat tambahin juga Penting sekali lo MBG tuh. sebenarnya privilege yang kayak gitu tuh untuk bermain smart, recruiter smart itu lebih dimiliki ya main klub kecil ya sebenarnya. Itu aja sih. Makanya klub gede tuh mencoba kayak gitu tuh dihakiminya bakal lebih tega, lebih tajam. Jadi gitu ya, kita di negara Ya, kok real keputusannya aja. aneh, tapi mungkin ada maksudnya. Ya, tapi soalnya sepak bola tuh gak bisa dipisahkan dari hidup. Di dalam manajemen juga begitu. Jadi jangan buru-buru ngejudge ya kalau ada keputusan bodoh yang kita dengar. Ya itu, siapa tahu. Jadi lu harus mengakui bahwa ini keputusan goblok banget tapi harus gua ambil. Tapi konsekuensinya, ingat ya, hidup kan ada konsekuensi. Tanggung Terima jawab. resiko. Lu harus tanggung jawab, Iya. terima risikonya Terima gimana, resiko, dan lu bener. ubah itu jadi bagus Iya. gitu. Nah. Kalau misalkan itu gak jadi bagus, ya udah lu akuin gagal. Oke. Aja, real aja. Terakhirnya kita Gila kita. Ini deep deep banget. update nih. Ini rahasia. deep banget, cavity-nya deep. Ini deep. Apaan sih? Ada update? Abdul Juruhan, silakan Bung Dex. Ayo, Bung Dex. Penjualan jersey Arema bakal disumbangkan buat keluarga korban Kanjuruhan katanya. Jadi buat pendukung Arema ya udah beli jersinya. Ya, Banyak itu. tuh Kalau sebenarnya. pengen membantu korban, Ya. silakan itu. Dan kalau bisa sih ada pertanggungjawabannya tentunya. Kayak gitu. Ya, itu Benar, juga pertanggung jangan jawaban. dilupain gitu. Bener. Dan gak cuma pertandingan ya masih memakan korban, tapi juga selebrasi. Memakan Memakan korban. korban. Udah Tapi- 2 selebrasi loh. Tapi Sama ini di udah bukan Paris. Kanjuruhan nih. Jadi Iya. kalau yang di Liverpool tuh ex-marine ya kalau nggak salah, tentara. Iya, Paul ex-marine. Doyle namanya. Itu on purpose gak sih? Kenapa sih? Gua nggak tahu. Dia nabrak orang? Di nabrakin videonya, orang, nabrakin orang pakai mobil, dan itu perayaan Gila, gelar Liverpool. juaranya Liverpool gitu. Gila banget. Yang Kayak tanya kali ya, tanya teman-teman Iya, yang itu Liverpool. lu bisa lu baca nama pelakunya Paul Doyle, dan dia katanya lagi confused ya, nggak salah. Lu bisa baca. Dan yang kedua lebih parah sebenarnya. PSG itu kemarin perayaan gelar juara di Paris itu makan korban. Dua orang meninggal, satu petugas koma. Karena ricuh. Dan yang meninggal itu sebenarnya Aduh. masih diselidiki, Ros. Karena ini tuh berkaitan dengan selebrasi apa enggak. Oh, Ada iya. yang penusukan, Iya. Aduh, sama ada yang gila. tabrak. Nah ini berkaitan sama selebrasi apa enggak, tapi kemungkinannya katanya berkaitan. Sama kalau media-media luar tuh lagi ngarahin ini ke para imigran. Ya ini imigran terutama yang orang Islam katanya. Lagi ngarahnya lagi ke situ. Enggak, maksudnya apa? Maksudnya hubungannya Yang apa? rusuh tuh itu orang itu pada imigran. Ini gua ngasih tahu konteks politiknya aja ya. Di sana juga lagi ramai. Oh, si medianya menyalakannya si itu. Ya, framingnya begitu framingnya. Media yang gua baca kan Ya, media-media yang ngarah ke situ juga Ya, kan. Jadi ngerti gua juga nggak bisa konfirmasi karena gua bukan di Paris Iya, juga kan. Iya. Ya cuman gue mungkin mau nambahin respect buat
kemarin tuh Bang Firzi atau yang nge-tweet ya, agak cukup unik sih, maksudnya fans PSG Iya, dengan fans PSG. PSG ini kan, fans PSG ini sampai selain yang tifo buat sana, tapi dia juga Free Palestine. ngibarin Free Palestine juga. Dan itu nggak disorot sama UEFA. Oh iya? Nggak disorot. Itu makanya kerjaan-kerjaan kayak gitu sebenarnya kalau kalian lakukan di tribun lakukan aja. Iya benar. Nggak disorot media official nggak masalah. Karena pasti ada kamera-kamera yang Kamera bakal foto itu netizen, dan betul. itu bakal terpatri abadi di medsos sih. Iya, iya, respect buat PSG. Yes, itulah dia ya. Congrats Dan nanti kita akan ada episode lagi untuk membahas Timnas Timnas. Indonesia. Jadi malam kita langsung ya guys ya. Ya. Habis dari GBK kita akan kesini karena esokannya ternyata Lebaran. Ya kan? Habis lebaran kita kemana? Habis Lebaran ke Jepang, tapi kan nanti berapa harinya. Nanti. Cuma kita Gue juga kaget loh gitu kayak, hah kamu habis lebaran Idul Adha ya? Tapi dibolehin ya. Gue lebaran anniversary loh. kapan? Pas lebaran 10 tahun. Tanggal 6. Hah. Woi, udah pas udah. Abis itu Kita- cabut. Iya, ya udah. Udah malam capek-capek. Emang tanggal itu juga? Besoknya kalau gue Iya. kan. 7. Lu kan tanggal 9. Lu 7. Tanggal 8 pagi. Lah itu Lebaran kan 6. Iya kan masih Iya kan ada. besok. Iya, Oh, bukan paling maksudnya enggak harusnya weekend lanjut gitu. Ada mid time, ada hour time lah. Iya, mepet. By the way guys, juga ini nanti review preview Timnas Indonesia itu bakal tayang hari Selasa. Ini kan Selasa, ini sekarang hari Senin nih, harusnya hari Senin. Selasa bakal tayang itu Box to Box Football Show X Umpan Tarik. Jadi ya mungkin line up-nya bakal rada mirip kayak gini. Bakal ada Bang Labib ngomongin soal Timnas Indonesia pastinya, starting line up-nya dan persiapan lawan China. Dan juga ya persiapan lawan Jepang ya. Jadi itu nanti kalian langsung nonton aja abis ini. Misalnya kalian habis nonton nih, langsung udah ada harusnya sih episode hari Selasa ya, Selasa malam ya. Oke. Spotify jangan lupa. Spotify ya, jangan lupa tuh Waldo ya. Waldo. Ya. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya waktu bahas Timnas. Semoga yang kita bahas adalah kemenangan Timnas. Amin. Untuk bisa mengalahkan China dan juga mungkin lolos ya ke Amin, fourth amin, round amin. minimal fourth round. Amin. Nanti kita akan lanjutkan lagi Ayo perjuangan. Jepang kalahin Australia ya. Yeay, Jepang ya. oh iya bener ya. Dadah. Harus. Amin.